Fani, Nari. ayo ngabuburit, kan kita udah ada janji. Oh iya, tapi gimana kalau kita tadris dulu bentar? Tapi kan kita udah ditungguin. Ner, tadris itu nggak usah lama-lama, sebentar aja bisa kok. Ya udah deh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Seperti yang kita alami sekarang ini yaitu Adilul Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran memiliki arti bacaan yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yang bentuknya berupa fi'il madhi. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, qara'a berarti bacaan. Dan Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan ayat pertama itu merupakan kata fi'il amar atau kata perintah, yaitu kata iqra, bacalah. Jadi Al-Quran itu merupakan bacaan yang harus kita baca setiap hari. Berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran perlu dibaca setiap hari, karena di dalam Al-Quran berisi tentang petunjuk bagi umat manusia untuk berada selama mereka hidup di dunia dan di akhirat. Ada satu makhluk Allah, yaitu malaikat. Beliau itu tidak diberikan keutamaan untuk membaca Al-Quran. Tetapi para malaikat itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Dan Nabi dalam hadisnya menjelaskan, ada satu penyakit yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Apa penyakit itu? Yaitu penyakit demensia atau biasa disebut dengan penyakit pikun. Dan salah satu obatnya apa? Yaitu membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah bisa meningkatkan ketajaman dalam berpikir, ketajaman dalam kita mengingat sesuatu. Al-Quran jika kita baca setiap hari itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Memang ketika kita akan memulai membaca Al-Quran itu rasanya seperti dipaksa. Tapi rasa terpaksa yang kita jalani setiap hari, kita lakukan setiap hari, rasa terpaksa itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari untuk membaca Al-Quran, itu akan meningkat rasa kita dari kebiasaan menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk membaca Al-Quran. Jadi tubuh kita itu butuh sekali untuk dibacakan Al-Quran. Selain dari kebutuhan, Allah juga meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Tadi dimulai dari terpaksa yang dilakukan setiap hari akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari akan menjadi sebuah kebutuhan. Dan yang paling terakhir ini dirasakan adalah sebuah kenikmatan, di mana ketika kita membaca Al-Quran itu sudah terasa nikmat melangsungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, kita juga harus menghatamkannya. Karena dengan khatam Al-Quran, di dalam doa khatmil Quran, itu jika kita menilik artinya sangat istimewa sekali artinya. Bahkan Allah itu memberikan pahala bagi pembaca Al-Quran, itu dimulai dari satu huruf Al-Quran. Setelah satu huruf Al-Quran, Allah meningkatkan pahala kita menjadi satu kata dalam Al-Quran. Selain satu kata dalam Al-Quran, Allah tingkatkan lagi pahala kita yaitu menjadi satu kalimat dalam Al-Quran. Setelah satu kalimat dalam Al-Quran, Allah masih menambahkan pahala kepada kita yaitu satu ayat dalam Al-Quran. Dalam satu ayat sudah banyak sekali huruf yang ada di dalamnya. Setelah satu ayat,
Allah meningkatkan pahala kita lagi, yaitu 1 juz dalam Al-Quran. Selain dari 1 juz dalam Al-Quran, juga Allah memberikan pahala kepada kita, yaitu 1 surah dalam Al-Quran. Begitu banyaknya, begitu murahnya Allah memberikan pahala kepada pembaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi bacalah Al-Quran setiap hari. Karena bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari itu dapat membawa manfaat syafaat bagi pembacanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ataupun nanti kelak kita akan mendapat syafaat dari membaca Al-Quran itu ketika di hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.